Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sebar Review TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata guys, ini apa namanya, penipuan mengatasnamakan kredipo ini semakin menggila, gila banget dah. Ini ada lagi teman kita yang kena tipu di kredipo yang mengatasnamakan kredipo. Ini hampir 12 juta teman-teman ya. Jadi dia 936500 kali 12 bulan. Nah, kemarin dia minta solusi sama saya. Saya sih bukan jadi pahlawan kesiangan, bukan ya. Saya cuman share sama teman-teman, cuman saling membantu aja. Insya Allah kalau kita memudahkan urusan orang lain, kedepannya urusan kita akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh share video saya ini pada kerabat, teman terdekat, saudara ya. Share aja lewat via WhatsApp, via Facebook, via Instagram gitu ya. Jadi bebas teman-teman mau share ke mana aja, supaya apa teman-teman? Supaya mereka tidak jadi korban selanjutnya dari yang mengatasnamakan CS Kredipo ya gitu. Jadi ini kasus ini udah banyak teman-teman yang kena apa namanya? Yang kena tipu ya gitu. Jadi udah ribuan orang yang kena lah ya, tapi nggak tahu ya dari krediponya itu sendiri itu tanggapannya itu seperti apa, kita nggak tahu ya gitu. Yang pasti mereka nggak mau tahu dan pengen mereka itu kita tetap tanggung jawab atas semua transaksi yang ada di akun kredipo kita. Walaupun itu kita jadi korban ya, tetap kita harus bayar katanya teman-teman ya gitu. Karena saya udah pernah telepon untuk cek sekali di krediponya. Sebelum saya juga pernah ketipu sih ya, nggak banyak sih, sekitar 800.000. Cuma kalau sampai 12 juta ya enak juga teman-teman, apalagi zaman Covid begini. Nyari uang susah ya kan, kerja banyak yang di PHK gitu ya. Jadi kasihan banget gitu ya. Jadi tolong untuk pihak kredipo yang mungkin nggak sengaja melihat video saya ini, tolonglah keringanannya bagi kami yang jadi korban penipuan mengatasnamakan kredipo. Kami juga nggak tahu ya itu apa namanya, data-data kami atau nomor telepon kami dia dapat dari mana, kami nggak tahu ya gitu. Kami juga nggak tahu dia dapat dari mana, kok bisa dapat gitu ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin mau bikin kayak forum atau grup istilahnya korban-korban atas penipuan mengatasnamakan kredipo, dan kalau bisa teman-teman nanti kumpul semua, habis itu lapornya itu barang-barang ke Polres. Supaya apa teman-teman? Supaya nanti kasus ini diangkat ya, dan mudah-mudahan kita nggak usah bayar gitu ya, karena masa kita udah jatuh ketiban tangga pula gitu ya, peribahasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi kan kita dua kali dirugikan gitu ya. Yang untung siapa? Ya untungnya pihak kredipo ya, mereka tetap bayar, kita tetap bayar gitu ya. Dan kita apa dapatnya? Kita cuma bayar doang tanpa mencicipi atau memiliki barang dari transaksi tersebut gitu ya gitu. Jadi ini kasus sudah banyak banget teman-teman ya. Jadi kalau setahu saya kalau untuk lapor ke polisi, kalau nominalnya itu kurang dari 50 juta agak susah teman-teman ya ngelapor ke polisi itu. Kalau apalagi kalau kita sendiri doang yang datang ke situ ya gitu. Karena kalau di bawah 50 juta itu polisi agak ya apa gimana ya, agak mohon maaf agak males gitu ya menanganinya, apalagi ini kan menyangkut transaksi online ya gitu. Kita nggak tahu pelakunya siapa ya. Kalau pelakunya sih enak lapor polisinya, walaupun sedikit itu terkena dia gitu ya. Dan bagi si penipu yang lihat video saya ini, semoga kamu atau kalian dapat balasannya dunia dan akhirat. Karena apa? Karena gara-gara kalian orang jadi susah. Kalian nggak tahu hati mereka yang kalian tipu, dan kalian nggak tahu juga keuangan mereka tuh seperti apa gitu ya. Mereka udah nggak punya uang, harus bayar cicilan gitu. Kalian ngotak lah gitu untuk para penipu-penipu ya gitu. Terus juga teman-teman, saya di sini cuma sekedar sharing aja buat teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, silakan share video saya ini kepada kerabat terdekat, saudara, teman-teman ya, tetangga. Supaya apa? Supaya nanti mereka itu tidak jadi korban dari penipuan yang mengatasnamakan CS Kredipo ini teman-teman. Soalnya sudah sangat meresahkan banget deh gitu.
Dan bagi teman-teman yang udah ketipu, silakan bikin grup, bikin forum. Bukan saya provokasi, bukan ya. Cuman ini kita sekedar sharing ya, enaknya gimana nih gitu ya, untuk urusan penipuan mengatasnamakan kredipo ini. Karena gimana pun juga kita sebagai korban teman-teman ya, korban ya, masa udah korban ya kan, 2 kali korban kita teman-teman, korban dari penipu, korban dari kredipo gitu. Karena kita tetap harus bayar gitu. Jadi silakan bikin grupnya teman-teman ya. Kalau mau yang add IG saya juga boleh di serba review TV underscore dot serba dot review underscore TV di IG saya ya gitu. Nah ini ke teman-teman, kemarin ceritanya begini. Jadi kemarin itu ada salah satu yang pengen sharing sama saya ya, kebetulan saya lagi santai juga ya, saya lihat gitu ya. Cuman ini dia ketipunya, dia nggak sadar teman-teman ya, karena dia ini tahu-tahu pas dicek ada tagihan dari kredipo per bulan tuh 936500-an lah ya gitu. Dan itu udah sekitar tanggal, kayak itu kalau salah transaksi tanggal 1 ya, tapi dia baru tahu tuh kemarin-kamarin kayaknya tanggal, udah pertengahan bulan lebih ya gitu. Nah kalau kasus seperti ini teman-teman harus segera telepon CS Krediponya, bikin laporan, ceritakan kronologisnya, dan teman-teman juga minta aja keringanan dari kredipo tersebut, karena teman-teman gimana pun juga itu sebagai korban dari penipuan gitu ya. Minta keringanan kepada kredipo. Yang penting kan kita niatnya masih pengen bayar gitu ya, cuman mungkin keuangan kita lagi susah gitu ya. Ya kita minta aja keringanan 0% bunga, terus juga dicicil semampu kita sampai lunas gitu. Dan bagi tim kredipo, mohon sekali untuk keringanannya bagi para customer kredipo yang tertipu oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi tolonglah gitu ya, daripada nanti mereka ini kabur nggak bayar ya kan, kalian mau cari kemana gitu. Yang penting mereka masih punya niat baik untuk melunasi tagihan tersebut, walaupun mereka tidak bertransaksi di akun tersebut gitu ya. Nah jadi teman-teman, sekali lagi ini kemarin ada dia ngirim bukti chattingnya dari si penipu itu. Jadi teman-teman, jadi saya ingat sekali lagi, kalau ada nih teman-teman mengaku-ngaku dari pihak kredipo maupun itu Tokopedia, Bukalapak, mau apapun aplikasi uang online atau pinjol ya, pinjaman online, yang kalau dia telepon ke kita untuk iming-iming naikin limit lah, tukarin poin lah, itu penipuan teman-teman ya. Karena apa? Karena semuanya by aplikasi. Yang kalau untuk pinjol-pinjol ini ya, dia nggak ada kenaikan limit kayak dia langsung telepon ke kita, itu nggak ada. Semua by aplikasi, pembayaran lewat aplikasi ya. Kecuali kalau kita telat bayar, biasanya mereka WhatsApp kita, itu memang dari mereka. Dan biasanya si WhatsApp tersebut ada centang hijaunya teman-teman ya, itu baru miliknya pihak pinjol tersebut. Ada centang biru, centang hijaunya. Kalau penipu ini kebanyakan dia pakai nomor pribadi, terus ada juga pakai nomor luar negeri ya. Jadi teman-teman jangan ketipu iming-iming dapat bonus dari poin kredipo lah, iming-iming kenaikin limit dari kredipo lah gitu ya. Jangan mau teman-teman, itu adalah suatu tindak penipuan ya. Itu penipuan teman-teman ya. Jangan sampai ada yang tertipu lagi dengan iming-iming tukar poin dan kenaikan limit ya gitu. Karena semua aplikasi pinjol itu dia by aplikasi semua, tidak ada via telepon atau WhatsApp ya. Dan teman-teman jangan sekali kasih nomor NIK atau nomor ID KTP teman-teman dan OTP-nya ya. Itu OTP ini paling penting teman-teman, karena tanpa OTP ini mereka nggak bakal bisa transaksi di Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada dan selain sebagainya ya gitu. Dan mereka ini lebih pintar teman-teman. Jadi kadang-kadang mereka tuh belanja di Tokopedia atau di Bukalapak itu atau di Lazada, mereka di situ udah punya toko fiktif ya.
Jadi memang mereka sengaja gitu ya. Kadang-kadang ada kemarin korban juga dari kredipo, apa namanya, masa gini loh. Jadi pesan barang itu pagi, masa jam 10 udah sampai, atau jam nggak nyampe 2 jam lah, pokoknya pesan udah disampai gitu, udah diterima gitu ya, pesan paketnya gitu ya. Nggak mungkin kan kalau nggak fiktif gitu. Nah teman-teman, mereka biasanya untuk penipuan itu dia akan mengirim link-link seperti ini tuh. Selamat datang di website resmi Kredipo ya. Kalau cara logat ngomongnya teman-teman itu 100% mirip dengan CS Kredipo yang asli ya. Jadi teman-teman nggak bakal bisa ngebedain ya. Dan mereka bilang, contoh, karena kemarin saya tuh pernah bilang, oh mas, saya nggak mau dong naikkan limit, takut ini penipuan aja. Dia teman-teman pengen tahu nggak jawaban mereka itu seperti apa? Kata dia begini, enggak mas, ini kita resmi dari Kredipo dan ini bukan penipuan. Nah kalau nanti ada unsur-unsur penipuan, atau saya minta kirim uang, atau saya minta apa namanya, data-data yang lain, nanti mas atau kakak nanti nggak usah kirim ke saya, kata. Itu baru penipuan katanya. Cuman dia nggak bilang minta OTP ya. Nah dia bilang, oke mas, oke kakak, nanti saya kirim link lewat WhatsApp, nanti kakak klik linknya, nanti masukin OTP-nya di bawah ya gitu katanya. Nomor handphone di atas, OTP-nya di bawah, nanti masukin di situ OTP-nya ke link tersebut gitu. Emang sih dia nggak minta, cuman dia minta cuma masukin ke link tersebut gitu ya. Karena link tersebut apa teman-teman? Link tersebut itu adalah untuk transaksi mereka di Bukalapak atau di Pulsa, biasanya begitu, atau Tokopedia gitu teman-teman. Nah di situ kita udah ketipu dong. Dan sayang sekali nih, saya sayangin banget, pemberitahuan dari Kredipo itu atau SMS transaksi itu telat. Nah SMS transaksi kalau berhasil di Kredipo itu masuk setelah 5 atau 10 menit setelah transaksi, baru ada pemberitahuan telah terjadi transaksi di Kredipo. Jadi kita susah ngetahuinnya karena mereka tuh buru-buru ya. Gak nyampe 5 menit kita kelar sama dia gitu. Untuk transaksinya ya gitu. Karena kalau dia terlalu lama ngomong sama kita, terus juga untuk transaksi lambat, keburu masuk nanti notifikasi dari Krediponya. Dan tolong juga untuk pihak Kredipo, untuk apapun transaksi di Kredipo, detik itu transaksi, detik itu juga harus ada pemberitahuan SMS ke handphone customernya gitu ya. Jangan sampai telat gitu. Karena kalau begitu ya mereka ya bisa. Karena apa? Si penipu ini kayaknya udah tahu tuh teman-teman ya. Udah tahu apa namanya, seluk-beluknya si Kredipo ini. Apakah itu ada mungkin ex karyawannya mungkin ya, nggak tahu juga kita ya wallahu alam ya gitu. Atau mungkin juga ada kerjasama, kita nggak tahu juga ya gitu. Karena sampai saat ini belum terbukti penipuannya tuh siapa, yang belum tertangkap gitu ya. Dan tanggapan dari Kredipo pun kayaknya mereka slow aja gitu ya. Karena apa itu ya, customer tetap bayar ke dia gitu ya, bodo amat mereka gitu. Itu kurang ajarnya di situ. Saran saya sih, kalau teman-teman punya akun Kredipo, tutup aja teman-teman lah. Cuman nutupnya juga susah teman-teman. Saya udah nyoba kemarin ya. Itu prosesnya ribet, sumpah. Seolah-olah mereka tuh nggak mau nutup akun kita gitu. Ya kalau ada pihak Kredipo yang dengerin atau lihat video saya ini, ya mohon maaf gitu ya. Emang begitu yang terjadi gitu. Dan untuk telepon ke pihak CS Kredipo pun, itu buat telepon pulsanya mahal banget sumpah. Saya beli kemarin pulsa 25.000, itu nggak nyampe 10 menit ngobrol itu udah habis gitu ya. Cuman berapa menit gitu ya, 25. Saya nggak tahu mereka pakai nomor apaan gitu. Mahal banget bayarnya. Kita pakai paket yang Telkomsel kayak telepon operator gitu, itu nggak bisa pakai telepon pakai paket itu, tetap dipakai pulsa normal gitu. Kurang ajar banget. Mungkin orang biar nggak telepon lama-lama kali ya gitu. Dan kemarin juga akhirnya saya sebelum selesai ngobrol, sebelum selesai cerita kronologisnya itu apa namanya, pulsa sudah habis. Dan minta mereka yang telepon kita, mereka nggak telepon kita gitu. Kan kurang ajar banget kalau gitu.
Gila kita telat bayar sehari aja atau mau bayar besok aja, itu dia udah ingetin lewat WhatsApp. Jangan lupa untuk tagihan atau lewat email. Gila kita mau komplain susahnya minta ampun. Ya, susahnya gila. Susahnya 17 setan memang. Jadi teman-teman, inilah kasus dari teman kita. Emang dia tuh kemarin dia transaksi itu buka di Tokopedia teman-teman itu. Dia 8568 dicicil sama 12 bulan tuh jadi 936 830 ya. Ya kurang lebih 12 juta juga jadinya selama setahun ya gitu. Tuh. Nih, tagihannya teman-teman ya. Nah, kemarin tuh dia emang ini teman kita ini lagi susah juga keuangannya, mungkin lebih banyak ya kerjanya tuh banyak liburnya gitu ya. Ya maklum lah teman-teman ya, kita zaman Covid-19 ini semua lagi susah gitu ya. Semuanya susah teman-teman. Tuh. Teman-teman bisa baca aja semua chatnya nggak apa-apa. Ya buat sharing juga teman-teman supaya teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tidak jadi korban juga ya dari krediponya ini gitu. Kasihan banget sih sebenarnya gitu ya. Tuh. Kemarin tuh gitu teman-teman. Jadi teman-teman barangkali ada yang mau sharing boleh lihat di @IG saya aja ya teman-teman ya gitu. Ya kita sharing aja sama korban ya gitu. Ya tujuan saya bikin video ini cuman ya setidaknya orang yang tertipu oleh penipu-penipu seperti ini berkurang lah gitu ya. Tujuan saya sih baik teman-teman ya. Tuh. Kemarin saya saranin sama dia untuk lapor polisi, simpan surat lapor polisi ke bagian SPKT, terus nanti simpan laporannya. Terus kalau ada des yang nagih marah-marah, videoin aja teman-teman ya. Bilang aja bahwa kita belum ada uang, tapi yang penting kita kan niat bayar. Tapi kalau uang kita lagi susah gimana? Minta juga keringanan. Kalau teman-teman berani, marahin aja DC-nya gitu. Bilang aja teman-teman pernah tertipu, udah tertipu di aplikasi kredipo itu gitu ya. Kalau mereka main kasar tinggal videoin aja, tinggal laporin ya, nggak usah bayar sekalian gitu. Tuh. Emang nih gondok banget teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini yang saya share kepada teman-teman. Baca aja kalau teman-teman mau baca chatting saya sama teman kita ini. Saya doakan semoga teman-teman yang jadi korban penipuan mengatasnamakan kredipo diganti rezekinya 10 kali lipat lebih banyak daripada kehilangannya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, and subscribe channel saya ini. Dan teman-teman juga boleh share juga sama yang lain ya. Oke, mohon maaf teman-teman atas kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.